Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, di sini ada cerita mengenai membuat jus jambu biji. Ini cerita tentang Benny dan teman-teman yang sedang bermain di rumah Udin dan membuat jus jambu biji dengan menggunakan alat dan bahannya. Ada alat dan bahan yang digunakan: blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Nah, alat dan bahan yang diperlukan yang digunakan ini ada yang termasuk benda padat dan ada juga yang termasuk benda cair. Nah, yang termasuk benda padat ini adalah apa? Blender, betul, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, itu gula, termasuk benda padat. Dan untuk benda cair itu ada es batu, air, dan susu. Ini termasuk ke dalam benda cair. Setelah selesai membaca, ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Lihat, ada pertanyaan. Apa yang lakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Nah, apa yang lakukan? Membuat jus jambu biji. Nah, bagaimana cara mereka bekerja? Nah, kalian bisa jawab setelah membaca cerita tersebut. Nah, benda cair. Masih ingat tidak apa itu benda cair? Nah, benda cair itu adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai wadah yang ditempatinya. Nah, kalian harus tahu, harus hafal apa itu benda padat, apa itu benda cair, apa itu benda gas. Harus tahu perbedaannya juga ya anak-anak ya. Harus dipahami. Nah, apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Pasti banyak ya. Gampang ditemui itu benda cair. Ada air minum, ada sirup, kecap, susu kental. Itu yang ada di rumah kalian itu sangat banyak ditemukan itu benda cair itu ya. Nah, benda cair itu berbeda dengan benda padat. Ya, kalau benda cair itu bentuk dan bentuknya berubah-ubah, tetapi benda padat itu bentuk dan ukurannya tetap. Mau dipindahkan kemanapun, benda padat itu tetap wujudnya akan seperti itu ya. Nah, jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya akan menyerupai kaleng. Jika air dipindahkan ke dalam tabung, akan berbentuk tabung. Seperti itu, jadi mengikuti wadah yang ditempatinya gitu. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan ya, dari alat dan bahan yang digunakan Benny dan teman-teman untuk membuat jus, manakah yang termasuk benda cair? Mana yang termasuk benda cair? Ada es batu, ada air, dan ada juga susu. Nah, ini termasuk ke dalam benda cair seperti itu ya. Lalu tugas yang kedua yaitu halaman 75 mengenai perkalian bilangan dengan angka 2. Nah, di sini ada gambar buah jambu. Ya, ada gambar buah jambu, ada 3 jambu digabungkan dengan 3 jambu. Nah, ini ada berapa kotak nih? Ada 2 kotak ya, ada 2 kotak, jadi 2 kali 3, masing-masing isinya ada 3. Ya, ini 1, 2, simpan di sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3, simpan di sini. Jadi 2 kali 3 itu 3 tambah 3 sama dengan 6 ya.
3 tambah 3 sama dengan 6. 2 kali 3, 2 kali 3-nya, 3 tambah 3. Lalu yang kedua, contoh yang lainnya, 4 digabung 4, atau dalam bentuk perkalian 2 kali 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, ini ya. Nah, jadi dapat disimpulkan perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Nah, menjumlah dengan bilangan itu sendiri, 4 tambah 4, 3 tambah 3. Seperti itu. Dapat dipahami ya. Nah, lalu materi yang kedua ini perkalian bilangan dengan angka 1. Perkalian dengan angka 1 nih. Contoh, 3 kali 1. 3 kali 1-nya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. 8 kali 1, 8 kali 1-nya 1 tambah 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 1 sama dengan 8. Seperti itu. Apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya, jadi semua bilangan jika dikalikan dengan angka 1, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Maksudnya bilangan itu sendiri itu ini. Nah, ini bilangan 3, hasilnya 3. 8 kali 1 hasilnya 8. 4 kali 1 hasilnya 4. Ya. Contoh lain, 5 kali 1 sama dengan 5 kali 1-nya. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5. Seperti itu ya. Jadi jika dikalikan dengan angka 1, bilangan apapun itu, jika dikalikan dengan angka 1, hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Materi yang selanjutnya yaitu perkalian bilangan dengan angka 0. Nah, perhatikan contohnya. 2 kali 0. 2 kali 0-nya. 0 tambah 0 sama dengan 0 ya. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, jadi semua bilangan jika dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. 2 kali 0 sama dengan 0. 7 kali 0 sama dengan 0. Jadi bilangan apapun itu jika dikalikan dengan angka 0 hasilnya pasti 0. Seperti itu. Nah, setelah ini ada tugas yang harus dikerjakan yang ada di halaman 76. 10 soal dan halaman 77 halaman 76 perkalian dengan angka 2, halaman 77 perkalian dengan angka 1 dan perkalian dengan angka 0. Kalian kerjakan ya. Ibu kasih contoh yang nomor 1 ya. 2 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. 6 kali 1. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 6. Dan contoh lainnya lagi yang perkalian dengan bilangan 0. 9 kali 0. 0 tambah 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 0 sama dengan hasilnya tetap 0, karena bilangan apapun itu jika dikalikan dengan angka 0 hasilnya pasti 0. Seperti itu ya. Lanjut lagi untuk materi selanjutnya itu ada bacaan mengenai ayo menari. Nah, kalian bisa baca dulu ini bacaannya ya. Lalu setelah membaca ini ada tugas lagi, ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalian bisa menjawab pertanyaan ini setelah membaca yang ada di halaman 81.
itu. Nah, di sini ada bacaan mengenai benda gas. Benda gas. Apa itu benda gas? Benda gas itu yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Itu benda gas. Nah, di sini kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan. Ya, dengan tangan kita sendiri bisa menyentuh benda padat dan benda cair. Tetapi kita tidak bisa menyentuh benda gas. Ya. Tidak bisa menyentuh dan juga melihat, tetapi hanya bisa merasakan. Sedangkan untuk benda padat, benda cair kita dapat melihat dengan jelas, meraba, menyentuhnya. Tetapi untuk benda gas itu tidak dapat dilakukan. Bagaimana dengan benda gas? Ya. Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Tidak, ya. Tidak bisa disentuh dan tidak bisa dilihat. Coba perhatikan balon. Pernah lihat balon kan anak-anak? Nah, bagaimana bentuk balon? Nah, balon itu berbentuknya bulat. Di dalamnya terdapat gas berupa udara yang kita keluarkan dari mulut kita apabila itu ditiup, ya. Padahal itu terlihat kosong di dalam balonnya itu. Nah, iya, di dalam balon itu berisi udara. Nah, udara itu merupakan benda gas. Bagaimana ini dengan pesawat kertas? Kenapa bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Ya. Nah, angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk ke dalam benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang, mempunyai ruang itu sendiri, ya. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Nah, volume dan bentuk benda gas berubah-ubah, ya. Isi dan bentuk gas itu pasti berubah-ubah sesuai wadah yang ditempatinya. Itu mengenai benda gas. Jadi benda gas itu tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, hanya bisa dirasakan juga, ya. Dan udara juga termasuk benda gas. Angin itu adalah udara yang bergerak. Nah, angin itu termasuk benda gas. Itu mengenai benda gas, ya. Nah, setelah ini ada tugas di halaman 86. Anak-anak amati 10 gambar ini. Nah, beri tanda centang pada benda yang mengandung gas, ya, mengandung udara atau angin, ya, dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Contoh, ibu kasih contoh yang nomor 1. Coba nomor 1 ini gambar apa, ya? Gambar es batu. Apakah ini termasuk benda gas? Bukan, ya, kasih tanda silang. Yang kedua, balon yang ditiup. Apakah itu termasuk benda gas? Nah, yang ketiga, plastik yang ditiup. Lalu yang keempat, pasir. Yang kelima, teh panas dalam cangkir. Yang keenam, ban termasuk benda gas atau bukan? 7, minuman. Yang ke-8, boneka. Yang ke-9, baju. Yang ke-10, ada gambar minyak dalam botol. Nah, kalian bisa amati ini mana yang termasuk benda gas, diberikan tanda centang. Dan untuk yang bukan gas, yang tidak mengandung gas, itu diberi tanda silang, ya. Paham? Lanjut lagi, ya. Nah, ini tugas terakhir. Coba diamati dulu, ya. Ini adalah tabel perkalian. Nah, di sini ada tanda kali, ya, di sini. Nah, tanda kali. Nah, jadi tabel yang berwarna biru itu adalah angka yang dikalikan, dan tabel yang pink ini, yang di tengah ini, adalah hasil perkaliannya itu. Contohnya, lihat. 0 kali 0, hasilnya 0.
Lalu contoh lagi, 2 kali 2 hasilnya 4 ya. 3 kali 3 hasilnya 9. Itu 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, di sini ada 10 pertanyaan. Contohnya ya, nomor 1, bilangan yang terhalang oleh bola. Nah, kita lihat di tabelnya. Bilangan yang terhalang oleh bola itu seperti ini ya, ini. Angka berapa yang terhalang oleh bola ini? Kita hitung perkaliannya. Ini ada di tabel jajaran angka 7. Nah, angka 7 ya ini ya. 7 dikali ini barisan angka berapa? Angka 1 ya, yang pink ini ya, barisan angka 1. 7 dikali 1. 7 dikali 1 sama dengan berapa ini? Tuh 7. Berarti di sini adalah bilangan terhalang oleh bola adalah 7. Contoh lagi yang nomor 10, ya Ibu kasih contoh nomor 10. Bilangan yang terhalang oleh rok. Nah, rok yang mana? Ini. Nih, yang terhalang oleh rok angka berapa ya? Ini barisannya angka 1 dan angka 9. Berarti 1 dikali 9 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 9. Jadi angka yang terhalang oleh rok itu adalah angka 9. Jadi untuk menemukan angkanya itu, menemukan bilangan itu, kalian harus perhatikan dulu ini barisannya angka berapa? Ke kiri angka berapa? Ke atas angka berapa? Kalian perhatikan itunya ya. Seperti itu. Dapat dipahami? Nah, kalian bisa jawab lagi nih. Yang kedua, bilangan terhalang oleh pensil. Mana pensil ini? Kalian bisa lihat barisannya di barisan apa? Gambar pensil ini. Seperti itu. Lanjut lagi sampai nomor 10 ya. Nomor 10 udah sama Ibu diisi ya. Itu contohnya ya. Seperti itu. Bapak dipahami ya. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan materi ini bisa mempermudah anak-anak belajar di rumah dan bisa bermanfaat juga ya. Semangat terus untuk anak-anak belajar di rumahnya. Jangan pernah malas untuk belajar membaca, menulis, berhitung ya. Tugas yang diberikan ibu tolong untuk dikerjakan setiap hari ya. Sama dengan kita belajar di sekolah sehari-hari itu. Jadi jika tugasnya terus ditunda-tunda, nanti tugasnya semakin menumpuk. Jadi malas untuk mengerjakannya. Harus semangat terus ya anak-anak ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita semua bisa bertatap muka di sekolah seperti biasa. Amin. Semangat terus ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.